wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu semangat belajarnya walaupun masih dalam situasi pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menjelaskan bentuk aljabar menggunakan masalah kontekstual. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan bentuk aljabar. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Kita lanjut ke materi, yaitu bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu bilangan yang belum diketahui nilai dan kebenarannya. Di dalam bentuk aljabar ini terdapat variabel atau peubah. Variabel atau peubah ini adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum jelas nilainya. Biasanya digantikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat masalah 3.1 di halaman 198 buku siswa keluaran Kemendikbud. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Thohir dan Pak Erik yang baru saja membeli buku di suatu pusat grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku banyak sekali, kata Pak Erik. Iya Pak, ini pesanan dari kantor saya. Saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik membeli apa saja? Jawab Pak Thohir. Lalu Pak Erik menjawab, saya hanya membeli buku 5 buah untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dari percakapan tersebut, kita dapat melihat ada 2 orang yang menyatakan jumlah buku atau banyaknya buku dengan satuan yang berbeda. Yang pertama, Pak Thohir menggunakan satuan kardus. Sedangkan yang kedua, Pak Erik menggunakan satuan buku untuk buku yang ia beli. Nah, kita lihat di sini, di masalah yang ini tidak dijelaskan berapa banyak buku yang ada dalam satu kardus tersebut, sehingga belum terlihat nilainya. Jadi kita bisa menyebutnya kardus itu adalah variabel karena belum jelas nilainya. Sehingga kalau misalkan kita rubah menjadi bentuk aljabar, kita misalkan kardusnya ini menjadi X. Jadi kita dapat bentuk aljabarnya adalah milik Pak Thohir itu adalah 2X ditambah 3. Sedangkan miliknya Pak Erik adalah 5. Kenapa 5? Karena Pak Erik satuannya buku. Pak Erik tidak ada satuannya kardus. Kita memisahkan X itu untuk satuan kardus. Nilai X ini mewakili banyaknya buku di dalam kardus. Jika di dalam kardus itu terdapat 10 buku, maka X-nya berubah menjadi 10. X sama dengan 10. Jadi 2X ditambah 3 ini, X-nya kita ganti menjadi 10. 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 itu 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi jika di dalam kardusnya itu adalah 10 buku, jumlah buku yang dibeli oleh Pak Thohir adalah 23. Lalu jika di dalam kardus itu terdapat 15 buku, maka X-nya itu sama dengan 15. Atau kita rubah X-nya menjadi 15. 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3. 2 dikali 15 itu sama dengan 30. 30 ditambah 3 sama dengan 33. Sehingga buku yang dibeli Pak Thohir adalah 33 buku. Dan kalau misalkan di dalam kardusnya ternyata isinya adalah 20, maka X-nya kita ganti menjadi 20 atau X-nya sama dengan 20. 2X tadi
2x ditambah 3 tadi, bentuk aljabar dari buku yang dibeli oleh Pak Thohir, 2x, x-nya diganti jadi 20. 2 dikali 20 ditambah 3. 2 dikali 20 itu 40, ditambah 3 sama dengan 43. Sama 43 ini adalah buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Jadi banyaknya nilai atau di sini banyaknya buku yang dibeli oleh Pak Thohir ini tergantung kepada nilai X. Semakin besar nilai X, maka semakin besar atau semakin banyak buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Misalkan terdapat sebuah kotak yang berisikan bola. Dan ada sebuah tabung juga yang berisikan bola, tetapi jumlah di dalam kotak dan di dalam tabung ini bolanya berbeda. Kita misalkan X adalah jumlah bola yang terdapat di dalam kotak dan Y adalah jumlah bola yang terdapat di dalam tabung. Kita lihat di gambar ada 2 buah bola, banyaknya itu 2 buah bola, lambang aljabarnya atau bentuk aljabarnya adalah 2. Karena tadi yang kita misalkan adalah banyak bola yang di dalam kotak dan banyak bola yang di dalam tabung. Selanjutnya ada gambar kotak. Kotak ini, satu buah kotak ini bentuk aljabarnya adalah X. Dan yang ketiga ada tabung. Tabung ini kita lambangkan banyak bolanya itu ada banyak bola di dalam tabungnya itu adalah Y. Sehingga bentuk aljabarnya adalah Y. Kemudian, kalau misalkan terdapat 2 buah kotak, maka tadi satu kotaknya itu kita misalkan X, berarti 2 kotak berarti 2X. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Misalkan ada 2 buah kotak dan 4 bola. 2 buah kotak ini tadi 2X karena X itu melambangkan banyak bola yang ada di dalam kotak. Berarti 2X ditambah banyaknya bola yang di luar ada berapa? Ada 4. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada 2 buah kotak, 1 buah tabung, dan 4 buah bola. Nah, 2 buah kotak ini masih sama kayak tadi. Kita misalkan satu buah kotak ini, banyaknya bola di dalam kotak ini adalah X. Banyaknya bola di dalam tabung adalah Y. Berarti ada 2 kotak, 2X ditambah 1 tabung, Y ditambah 4 buah bola. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah 4. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar ini ada yang namanya konstanta, ada variabel, ada koefisien. Nah, konstanta ini apa? Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri atau dia tidak memiliki variabel. Kalau variabel yang tadi peubah adalah pengganti suatu bilangan yang belum jelas nilainya dan kebenarannya. Lalu ada koefisien. Koefisien ini adalah angka yang berada di depan variabel. Di sini Ibu memiliki contoh yang tadi Pak Thohir, 2X ditambah 3. Nah, di sini angka 3 merupakan konstanta. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki variabel. Lalu variabelnya ada X, karena variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil. Lalu untuk koefisiennya adalah 2. Karena 2 adalah angka yang ada di depan variabel. Selanjutnya, selain dari koefisien, konstanta, dan variabel, ada yang namanya suku. Suku dalam bentuk aljabar ini dipisahkan oleh lambang tambah atau kurang. Di sini
2x ditambah 3. Di sini ada 2 suku, yaitu 2x dan 3. Bagaimana kalau misalkan 2x dikurangi 3? Sukunya ada berapa? Tetap ada 2, cuman sukunya berbeda. Sukunya adalah 2x dan negatif 3, karena di depan 3 ada tanda negatif. Artinya nilai 3-nya itu negatif. Kalau yang tadi, karena di depannya adalah positif, berarti nilai 3 itu positif. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan koefisien, variabel, konstanta, dan suku dari yang pertama 3x ditambah 2y dikurangi 10. Kita lihat konstanta yang berdiri sendiri siapa? 10. Tapi di situ lihat di depan 10 itu ada tanda negatif, sehingga konstantanya itu adalah negatif 10. Untuk variabelnya ada berapa? Ada 2, yaitu x dan y. Dan koefisiennya juga ada 2, yaitu 3 dan 2. Kalau sukunya ada berapa? Suku itu yang dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama 3x, yang kedua 2y, dan yang ketiga adalah negatif 10. Bisa dipahami ya untuk contoh yang pertama. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih menentukan koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Soalnya yaitu 2a dikurangi b ditambah 3. Nah, kita lihat konstantanya berapa? Konstantanya 3 karena dia berdiri sendiri tanpa variabel. Lalu variabelnya ada apa aja? Ada a dan ada b. Pintar. Lalu ada koefisien. Koefisien itu ingat apa? Bilangan yang ada di depan variabel. Nah, pada soal yang ini koefisiennya itu ada berapa? Yang pertama 2, yang kedua adalah negatif 1. Kenapa Bu negatif 1? Kan di sana tidak ada angkanya, hanya negatif b. Nah, kalau misalkan hanya ada variabelnya saja, misalkan a atau b, itu di depannya ada angka 1, tapi tidak ditulis. Untuk angka 1 di dalam bentuk aljabar itu tidak ditulis, jadi hanya ditulis dengan variabelnya saja. Koefisien satunya itu tidak ditulis. Jadi di sana negatif b berarti itu adalah negatif 1b, sehingga koefisiennya itu adalah 2 dan negatif 1. Selanjutnya yang terakhir adalah suku. Ada berapa sukunya? Ada 3. Yang pertama adalah 2a, yang kedua adalah negatif b, dan yang ketiga adalah 3. Oke, pintar. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran tentang bentuk aljabar kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.